semua, selamat datang di video literasi saya. Saya Purnawati, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI. Saya ingin mengucapkan salam kepada dosen saya, Pak Zainal MPD, yang telah memberikan kesempatan saya untuk membuat video literasi ini. Apakah kalian pernah bertanya-tanya tentang apa itu manusia? Apakah kita hanya sekedar makhluk biologis? Ataukah ada yang lebih dari itu? Mari kita simak bersama-sama perbedaan pandangan mengenai hakikat manusia antara Barat dan Islam dalam video literasi ini. Manusia adalah makhluk yang unik dan kompleks, dengan berbagai aspek yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Aspek-aspek ini meliputi fisik, emosi, rasional, dan spiritual, yang semuanya berperan penting dalam membentuk identitas dan perilaku manusia. Oke, pandangan tentang hakikat manusia berbeda-beda antara Barat dan Islam, yang masing-masing memiliki perspektif dan pendekatan yang berbeda dalam memahami manusia. Pandangan Barat tentang manusia cenderung fokus pada aspek rasional dan individualitis, sedangkan pandangan Islam tentang manusia lebih fokus dalam aspek spiritual dan juga kolektif. Dalam video ini, kita akan membahas perbedaan pandangan tentang hakikat manusia antara Barat dan juga Islam, serta implikasi dari perbedaan pandangan ini pada berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami perbedaan pandangan ini, kita dapat lebih menghargai keragaman budaya dan agama, serta meningkatkan toleransi dan kerjasama antar masyarakat. Pandangan Barat tentang hakikat manusia dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno, yang merupakan salah satu sumber pemikiran Barat. Filsuf-filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles memiliki pengaruh besar pada pandangan Barat tentang manusia. Dengan konsep-konsep seperti rasionalitas, kebebasan, dan individualitas. Rasionalitas. Filsafat Yunani menekankan pentingnya rasionalitas dalam memahami manusia dan dunianya. Manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki kemampuan berpikir dan bernalar yang memungkinkan mereka untuk memahami dan menguasai lingkungan sekitar. Lalu ada kebebasan. Kebebasan, filsafat Yunani juga menekankan pentingnya kebebasan individu yang dianggap sebagai hak dasar manusia. Manusia dianggap memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan bertindak secara bebas, yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan dan mencapai kebahagiaan. Pandangan Barat tentang hakikat manusia juga dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan modern yang telah berkembang pesat sejak abad ke-19. Ilmu pengetahuan modern seperti biologi, psikologi, dan sosiologi telah memberikan kontribusi besar pada pemahaman Barat tentang manusia. Mungkin kita tidak asing dengan teori Charles Darwin, yang dimana manusia berkembang melalui proses seleksi alam, di mana individu dengan sifat-sifat yang lebih sesuai dengan lingkungan memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Manusia adalah hasil dari proses evolusi yang panjang dan kompleks, dengan nenek moyang yang sama dengan kera besar lainnya. Adapun bukti evolusinya seperti fosil, anatomi, dan analisis molekuler menunjukkan kesamaan antara manusia dan kera besar lainnya. Dengan memahami pandangan Barat tentang hakikat manusia, kita dapat lebih memahami nilai-nilai dan juga prinsip-prinsip yang mendasari banyak aspek kehidupan Barat. Pandangan Barat tentang manusia memiliki implikasi yang signifikan pada banyak aspek kehidupan, termasuk pendidikan, politik, dan juga ekonomi. Pandangan Islam tentang hakikat manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Al-Quran dan hadis memberikan pemahaman yang komprehensif tentang manusia,
termasuk asal-usul, tujuan, dan tanggung jawabnya. Dalam pandangan Islam, manusia dianggap sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Manusia memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diharapkan untuk menggunakan kemampuan dan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ada konsep fitrah dalam Al-Quran merujuk pada kodrat atau sifat dasar manusia yang diciptakan oleh Allah. Fitrah manusia adalah untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Ada fitrah sebagai kodrat manusia. Apa sih itu? Fitrah manusia adalah kodrat yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan merupakan bagian dari identitas manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada fitrah sebagai tujuan hidup. Fitrah manusia juga merupakan tujuan hidup yang harus dicapai oleh manusia, yaitu untuk mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta untuk hidup sesuai dengan ajaran-ajarannya. Konsep khalifah dalam Al-Quran merujuk pada peran manusia sebagai wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Manusia diharapkan untuk menggunakan kemampuan dan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola dan memelihara alam semesta, serta untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Khalifah sebagai tanggung jawab. Konsep khalifah juga menekankan tanggung jawab manusia untuk mengelola dan memelihara alam semesta, serta untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan memahami pandangan Islam tentang hakikat manusia, kita dapat lebih memahami tujuan dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan Islam tentang manusia memiliki implikasi yang signifikan pada banyak aspek kehidupan termasuk spiritualitas, moralitas, dan juga sosial. Perbedaan pandangan tentang hakikat manusia antara Barat dan Islam memiliki implikasi yang berbeda-beda dalam berbagai aspek kehidupan. Pandangan Barat tentang manusia sebagai makhluk rasional dan individualistis memiliki implikasi yang berbeda dengan pandangan Islam tentang manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk beribadah dan menjadi khalifah di bumi. Implikasi perbedaan dalam pendidikan. Pendidikan Barat. Pendidikan Barat cenderung fokus pada pengembangan kemampuan rasional dan individualistis, dengan tujuan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan individu. Lalu, pendidikan Islam. Pendidikan Islam cenderung fokus pada pengembangan kemampuan spiritual dan moral, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan juga akhirat. Implikasi perbedaan dalam sosial. Sosial Barat. Masyarakat Barat cenderung individualistis dan fokus pada kebebasan individu dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan juga kesuksesan individu. Sosial Islam. Masyarakat Islam cenderung kolektif dan fokus pada keadilan sosial dan kebersamaan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Implikasi perbedaan dalam politik. Politik Barat cenderung fokus pada kebebasan individu dan demokrasi dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan individu. Lalu politik Islam cenderung fokus pada keadilan sosial dan kebersamaan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Perbedaan pandangan tentang hakikat manusia antara Barat dan Islam memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan pandangan ini dan bagaimana mereka mempengaruhi di kehidupan sehari-hari. Setelah menjelajahi perbedaan pandangan tentang hakikat manusia antara Barat dan Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa memahami perbedaan ini dapat membantu kita untuk lebih menghargai keberagaman budaya dan agama,
serta meningkatkan toleransi dan kerjasama antar masyarakat. Dengan memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari banyak aspek kehidupan, kita dapat membangun jembatan antara budaya dan juga agama, serta menciptakan dunia yang lebih harmonis dan damai. Mari kita terus belajar dan tumbuh bersama dengan memahami dan menghargai perbedaan pandangan tentang hakikat manusia. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan damai, di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat dan menghormati perbedaan satu sama lainnya. Jangan berhenti di sini. Teruslah menjelajahi dan memahami perbedaan pandangan tentang hakikat manusia. Dan mari kita bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua dengan memahami dan menghargai perbedaan. Terima kasih telah menyaksikan video literasi ini. Saya berharap Anda telah memperoleh pengetahuan baru dan wawasan yang lebih luas tentang perbedaan pandangan hakikat manusia antara Barat dan Islam. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan diri Anda, serta berbagi pengetahuan dengan orang lain. Sampai jumpa di video literasi berikutnya.